Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Mendengar perkataan itu, Xuanzong berhenti dan tubuhnya gemetar karena marah. Xuanzong tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Ruyan Wuji dan Sugeyu, dan berkata perlahan, "Satu pertanyaan terakhir, apakah kalian yakin ingin melakukan ini?" Mata Xuanzong yang seterang bintang penuh dengan tekad yang mengejutkan Ruyan Wuji dan Sugeyu. Bibir Sugeyu bergerak tanpa suara, dan sebuah suara ditransmisikan masuk ke telinga Ruyan Wuji. "Sudah waktunya. Sekarang lanjutkan langkah kedua." Mendengar perkataan itu, Ruyan melirik Xuanzong dan berkata dengan dingin, "Pada masa itu, leluhurku dipaksa oleh kekuatan leluhurmu untuk mengambil inisiatif, untuk mengajukan kompetisi di 4 keterampilan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa Huang Fu Seng Songmu sendirian dan kekuatan kalian secara keseluruhan kurang dari 50% dari sekte abadiku. Dan Tai Xuanzong, sebagai patriark, kau harus tahu betul bahwa jika kau benar-benar bertarung, Huang Fu Seng Songmu akan hilang dari sejarah panjang dunia ini. Sekarang kau telah membawa murid gerbang dalammu. Aku akan memberimu kesempatan dan pilihan." Ruyan dengan keras berkata, "Pemimpin sekte ini menjamin dengan diriku sendiri bahwa 200 murid sekteku di luar aula semuanya adalah murid alkimia, senjata, formasi, dan jimat. Kekuatan mereka bukan yang terkuat di antara para murid sekte kita di alam jiwa janin. Hari ini kau dapat memilih 3 murid terkuatmu untuk bertarung. Pihakku hanya punya 1 murid untuk menantang muridmu satu persatu. Jika salah satu dari kalian tidak terkalahkan, kita akan mengadakan kompetisi besar besok. Jika ketiga muridmu dikalahkan, kau harus segera membawa muridmu menjauh dari sekte peri abadi. Adapun Huang Fu Seng Songmu, jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir." Kata-kata Ruyan Wuji dengan sombong menggema. Sementara Xuanzong sedang memikirkan pro dan kontra, para murid Huang Fu Seng Song di luar aula telah benar-benar terpancing. "Pemimpin sekte, kami minta bertarung. Pemimpin sekte, murid ingin bertarung." Selain 51 murid pekerja seperti Tan Yun, Nangong Ruxiu yang telah memasuki keadaan jiwa janin tingkat 3, murid-murid lain dari divisi pil, senjata, arai, rune menggertakkan gigi dan berteriak. Mendengar perkataan itu, Xuanzong menggantungkan harapan terakhirnya pada para murid ini. Ruyan Wuji mengangguk dan berkata, "Baiklah, sekteku akan bertarung." "Apakah kau masih punya pilihan jika kau tidak bertarung?" ucap Ruyan Wuji dengan penuh kesombongan. "Hari ini, beritahu aku seberapa jauh kekuatan murid Huang Fu Seng Songmu dari murid sekte peri abadiku." Namun, pedang itu tidak memiliki mata. Terlepas dari kematian atau cedera adalah hal yang wajar nantinya, ucap Ruyan dengan senyum yang meremehkan. Mendengar ini, Xuanzong berkata dengan dingin, "Jika kau ingin bertarung, kau tidak perlu banyak bicara lagi." Xuanzong segera berbalik memimpin 8 kepala divisi berjalan keluar dari aula peri abadi, berhenti di depan murid-murid Huang Fu Seng Song dan berkata dengan suara yang dalam, "Mana 3 murid terkuat di daftar naga yang ada di sini?" "Murid divisi senjata Song Hantong hormat pada patriark," ucap Song Hantong mengambil langkah dan berlutut pada Xuanzong. "Murid bersedia berjuang untuk kemuliaan sekte kita, hidup atau mati." "Suki, murid divisi formasi hormat pada patriark," ucap Suki juga melangkah keluar dari barisan dan berlutut di depan Xuanzong. "Murid divisi jimat Huang Fu Tingfeng memberi hormat kepada patriark," ucap Huang Fu Tingfeng berjalan keluar dari barisan dan berlutut di depan Xuanzong. Melihat ketiga orang itu, Xuanzong memerintahkan, "Pertarungan ini sangat penting, tidak ada istilah kalah." "Siap pemimpin sekte," teriak ketiganya menjawab dengan hormat dengan semangat yang tinggi.
Ketiganya ada dalam 100 orang terkuat teratas dalam daftar naga. Mereka memiliki kebanggaan dan kesombongan mereka sendiri. Ketiganya ada di ranah jiwa janin tingkat sempurna. Ketiganya ada di ranah jiwa janin tingkat sempurna. Dan ketiganya bertekad untuk tampil dengan kekuatan penuh. Jika mereka bisa memenangkan duel, mereka akan menjadi pahlawan besar bagi Huang Fu Sengsong. Saat ini, Tan Yun mengerutkan kening dan melambai ke Fan Luo di depan barisan. "Ada apa saudara Tan?" ucap Luo Fan bertanya saat dia mendekati Tan Yun. "Mampukah mereka bertiga untuk menang?" tanya Tan Yun karena khawatir jika ketiganya kalah, mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan memasuki tanah abadi. Luo Fan juga mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya mereka berpeluang menang. Song Hantong juga orang kuat di urutan 68 dalam daftar naga. Dan Suki ada di urutan 50. Terutama Huang Fu Tingfeng ada di urutan ke-40 dalam daftar naga." Mendengar perkataan itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Ya, aku lega." Pada saat ini, Ruyan Wuji dan Sugeyu keluar bersama dan mereka diikuti para tetua di belakang mereka. Ruyan melirik lebih dari 200 murid sekte tersebut. Dia tersenyum dan berkata, "Suruk Suan, Tuba Santian, siap pemimpin murid di sini," ucap seorang murid muda yang bermartabat dan seorang gadis rok hijau melangkah keluar dari barisan. Mereka berdua adalah murid dari sekte peri abadi. Para murid sekte peri abadi memandang mereka dan mata mereka menunjukkan kekaguman kepada keduanya. Karena Surok Suwon ada di urutan ke-200 daftar abadi di gerbang dalam sekte peri abadi, dan Tubo Santian adalah murid terkuat di urutan 198. Ada lebih dari 600.000 murid gerbang dalam di Huang Fu Sengsong, tetapi murid gerbang dalam di sekte peri abadi telah mencapai 2 juta murid. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Suruk Suan dan Tubo Santian. Siapa yang akan maju menghadapi 3 murid berbakat dari sekte Huang Fu Sengsong? Ucap Ruyan tersenyum. "Kalau adik junior Su tidak keberatan, biarkan kakak senior ini yang menangani mereka," ucap Tuba Santian tersenyum cerdas. "Baiklah, kakak senior saja yang mengajari mereka," kata Suro Suan sambil tersenyum. "Baiklah," Tubo Santian tersenyum kembali. Ruyan Wuji memandang Tubo Santian membelai janggutnya dan tersenyum. "Santian, ingatlah untuk menunjukkan belas kasihan dan menganggap kedamaian adalah hal yang paling penting." "Siap pemimpin sekte." Ketika Tuba Santian berlutut dan bersujud, Ruyan berbisik pada Tuba Santian, "Bunuh mereka semua." Setelah itu Tuba Santian bangkit dengan tenang. Sosoknya melintas dan muncul di puncak gunung ratusan kaki jauhnya. Dia membenci Song Hantong, Suki, dan Huang Fu Tingfeng dan kemudian berkata dengan arogan, "Faktanya, sekalipun kalian semua maju bersama, hasilnya akan tetap sama. Agar tidak menunda waktu semua orang dan agar kalian semua segera kembali secepat mungkin, mengapa kalian tidak maju bersama saja?" Segera setelah ini dikatakan, para murid sekte peri abadi bersorak dan berteriak, "Kakak senior Tuba tak terkalahkan. Dia akan mengusir mereka yang ingin menyentuh tanah abadi kita. Kakak Tuba, beri mereka pelajaran yang bagus dan beritahu mereka bahwa mereka tidak pantas lagi disebut murid sekte kuno." Mendengar penghinaan orang-orang, Song Hantong menggertakkan giginya dan berkata, "Aku bisa berurusan denganmu sendirian." Song Hantong meraung dan berubah menjadi bayangan. Dia menerobos kekosongan, mengambil pedang yang rumit dan tidak menentu dan membungkuk secara horizontal ke arah leher Tubo Santian. Waktu tampaknya sedikit melambat di mana pedang telah berlalu, tetapi kecepatan pedangnya telah meningkat tajam. Tampaknya atribut jiwa Song Hantong adalah waktu. "Kakak senior Song sangat kuat. Kakak senior Song akan menang." Pada saat ini seruan banyak murid Huang Fu Sengsong tiba-tiba berhenti dan segera teriakan ketakutan pecah. "Kakak senior Song!" Pada saat ini waktu di puncak peri abadi tampak statis. Dalam tawa para murid sekte peri abadi, ketika pedang panjang Song Hantong hendak memotong leher Tuba Santian, Tuba Santian menghilang seperti hantu. Ketika dia menghilang, mereka melihat kilatan pedang dari leher Song Hantong.
Kemudian Song Hantong masih mempertahankan postur pedangnya dan berhenti dengan tenang di puncak. Langkah ajaib berkabut. Hampir pada saat yang sama, ketika sosok hantu muncul dari Suki ratusan kaki jauhnya, sekelompok pedang dengan aliran darah menembus leher Suki. Bayangan hijau saat berikutnya muncul 50 kaki jauhnya dan berubah menjadi Tuba Santian dengan jubah hijau. Terlihat Tuba Santian dengan setetes darah menetes di pedang terbang di tangan kanannya. Suki menutup lehernya yang berdarah dengan ekspresi putus asa dan ketidakberdayaan di matanya. Dia mati dan jatuh ke genangan darah. Pada saat ini, Song Hantong ratusan kaki dari tubuh Suki jaraknya. Dia juga menunjukkan garis merah tipis di lehernya. Segera garis merah berubah menjadi garis darah. Darah itu mengalir dari lehernya dan kepalanya seketika terpenggal. Karena kecepatan dan teknik pedang Tuba Santian barusan, kepala Song Hantong sekarang terlepas dari tubuhnya. Tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh terkulai ke tanah. Kekuatan Tuba Santian sangat mengerikan. Hampir pada saat yang sama, dia memotong kepala Song Hantong dengan pedang dan muncul ratusan kaki jauhnya untuk menusuk tenggorokan Suki. Dua serangan yang hampir bersamaan telah membunuh dua orang sekaligus. Kakak senior Tuba perkasa, kakak senior Tuba yang terbaik. 199 murid sekte peri abadi berteriak dengan semangat. Sebaliknya, murid-murid Huang Fu Sengsong di divisi senjata dan barisan divisi formasi menangis dengan mata merah satu persatu. Mereka memiliki emosi yang campur aduk. Mereka juga ketakutan dan bingung. Sulit dipercaya bahwa Suki, murid dari divisi formasi, adalah murid gerbang dalam terkuat urutan 50 di daftar naga. Namun di hadapan Tuba Santian yang juga merupakan jiwa janin yang sempurna, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Akhirnya tenggorokannya tertusuk dan mati. Betapa mengerikannya kekuatan Tuba Santian. Orang-orang bingung apakah sekte kuno Huang Fu Sengsong telah menurun, atau sekte itu bukan lagi sekte kuno yang terkenal karena kekuatannya. Kalau tidak, mengapa Tuba Santian dari sekte peri abadi yang juga merupakan sekte kuno membunuh dua murid terkuat di daftar naga dengan begitu mudah? Ucap kerumunan. Kakak Su, tangisan terdengar. Kakak senior Song. Lagi-lagi para murid menangis histeris. Divisi senjata dan divisi formasi gerbang dalam Huang Fu Sengsong berduka. Saat ini Gongsun Roxy melihat tubuh Song Hantong yang telah mengejar cintanya selama beberapa tahun, akhirnya tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Meskipun dia tidak menyukainya, dia sangat berani hari ini. Dia tidak gentar menghadapi provokasi musuh. Untuk apa kalian menangis? Diam! Teriak Murong Sisi memerintahkan murid divisi pil untuk tidak menangis. Dan matanya sudah memerah. Tidak mudah untuk menumbuhkan master besar pemurni senjata tingkat rendah seperti Song Hantong. Dia merasakan ledakan sakit hati ketika dia melihat tubuh tampak kepala Song Hantong. Begitu juga dengan perasaan kepala divisi senjata gerbang abadi. Hapus air matamu, ucap kepala divisi formasi gerbang dalam. Tubuh tuanya bergetar dan kesedihan yang tak terkendali mengamuk di hatinya. Karena Suki yang meninggal bukan hanya muridnya sendiri, tetapi juga murid berbakat yang baru saja dipromosikan menjadi master besar formasi tingkat menengah. Saat ini ada jejak kesuraman di mata Dantai Swansong. Apakah Huang Fu Sengsongku benar-benar telah menurun? Gumamnya dalam hati. Sebaliknya Ruyan Wuji mencibir di dalam hatinya. Dia menatap Tuba Santian di wajahnya dan berkata dengan sedih, Santian, bukankah master sekte ini mengatakan bahwa kedamaian itu lebih penting? Bagaimana kau bisa memulai dengan begitu keras? Tuba Santian berlutut dan menatap Ruyan Wuji. Dia melemparkan dirinya ke tanah dan berkata dengan suara, murid ini telah berbelas kasih, tetapi murid ini tidak menyangka bahwa dua jenius gerbang dalam Huang Fu Sengsong terlalu lemah dan sangat rentan. Oh, jadi begitu, ucap Ruyan melihat ke samping ke arah Dantai Swansong dengan wajah besi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Dantai, kau tidak bisa menyalahkan muridku karena kejam. Cukup, Dantai Swansong berteriak. Hahaha, jangan marah Master Sekte Dantai. Kemarahan hanya akan merusak tubuhmu, ucap Ruyan tersenyum.
Melihat kembali ke Tu Basantian, dia mencibir. Ini sudah telat, kau dapat memenangkan game ketiga dengan cepat. Sehingga pemimpin sekte Dantai dapat membawa orang-orangnya kembali ke Huangfu Sengsong sesegera mungkin, ucap Ruyan. Baik pemimpin sekte, ucap Tu Basantian bangkit berdiri dan menatap Huangfu Tingfeng dan berkata dengan lembut, mari kita mulai. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang wanita tua berbicara. Dia adalah kepala divisi formasi gerbang dalam. Melintas di depan Huangfu Tingfeng dan menatapnya sambil berkata, muridku, berapa banyak peluang yang kau miliki untuk menang? Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Sifu, Huangfu Tingfeng dengan tangan terkepal dan berkata dengan susah payah, kecepatannya lebih cepat dari murid ini. Dengan kekuatan penuh murid ini, peluang menang hanya 30%. Begitu mendengar perkataan Huangfu Tingfeng, tubuh kekar Dantai Xuanzong tiba-tiba bergetar. Segera dia menghela nafas lega. Tidak apa-apa, game ketiga dia bukan tandingannya. Huangfu Tingfeng berlutut dan memandang pemimpin sekte Xuanzong, menundukkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, aku tetap meminta pertarungan ini. Bahkan jika peluang menang hanya 10%, aku tidak akan pernah mundur. Tingfeng, dengarkan, jangan lupakan identitasmu. Dantai Xuanzong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana pamanmu ini bisa menjelaskannya kepada ayahmu? Paman, ucap Huangfu dengan mata memerah. Dia tidak pernah begitu bersemangat seperti hari ini. Paman, tolonglah. Tidak, teriak Dantai Songde menjawab dengan sangat tegas. Pada saat ini, para murid Huangfu Sengsong tidak hanya diam-diam menebak identitas Huangfu Tingfeng. Nama keluarga leluhur adalah Huangfu. Apakah Huangfu adalah keturunan leluhur? Semua murid berpikir begitu. Jika tidak, bagaimana patriark menganggap takdir Huangfu Tingfeng lebih penting daripada kehormatan Huangfu Sengsong? Murid, dengarkan kata Master Sekte. Jika kau masih mengenaliku sebagai seorang guru, berdirilah sekarang, ucap kepala divisi jimat. Huangfu Tingfeng menatap Tu Basantian. Akhirnya dia berkata, baiklah. Saat ini Ruyan tersenyum bahagia. Tuan Dantai, faktanya sudah jelas. Bintang yang sedang naik daun dari sektemu dibandingkan dengan murid gerbang dalam sekteku sangatlah jauh. Aku menyarankanmu untuk mengelola sekte Huangfu Sengsong dengan baik nanti. Dan jika sektemu akan berperang melawan sekte peri abadi kami, karena masalah hari ini, aku pikir itu akan seperti membenturkan telur kepada batu. Ayo, pergilah dari sini, ucap Ruyan mengusir mereka. Mendengar perkataan itu, Dantai Xuanzong mengalami penghinaan tanpa akhir. Raut wajahnya berubah dan berkata kepada semua murid dan kepala divisi sekte Huangfu Sengsong, ayo kita kembali. Baik Master Sekte, ketika 8 kepala divisi dan semua murid menjawab, tiba-tiba sebuah suara penuh ketegasan terdengar. Pemimpin sekte, Tan Yun dari Taman Obat Lingsan, mohon izin untuk bertarung. Anjay, Dewa Playboy akhirnya turun tangan. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.